Selamat pagi, sudah kasih Tuhan. Kembali kita pagi ini dalam ibadah pagi, walaupun kita dalam situasi seperti ini ya, di mana kita secara virtual, tapi saya harap bahwa ini tidak mengurangi keseriusan saudara untuk mendengar, menikmati ibadah pagi hari ini walaupun sederhana. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini terjadi karena sesuatu hal. Gereja harus berhenti sesaat dan kita akan berjumpa untuk di hari mendatang. Saudaraku, sebelum kita mulai ibadah kita akan mendengarkan sebuah pujian atau pujian dari anak saya, dan ini menjadi berkat buat saudara di mana saudara berada. Mari kita dengarkan pujian itu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di
Saudara, kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan pagi hari ini, dan ini sangat penting. Hari-hari ini betul-betul pelik atau mungkin kondisi yang betul-betul menyusahkan. Ibadah kita hari ini secara ini. Baik, sebelum kita belajar firman Tuhan, baik kita akan datang kepada Tuhan, kita berdoa lebih dulu. Kami bersyukur Bapa, pada pagi hari ini walaupun kami beribadah secara virtual, tapi biarlah ini menjadi berkat buat kehidupan jemaat Tuhan di GKI Sahabat Allah. Terima kasih berkati firman Tuhan yang akan kami dengar, kami pelajari pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, hari ini kita beribadah di rumah, tidak di gereja. Gereja hari ini tutup. Tetapi kita tahu bahwa walaupun gereja ini tutup, tetapi pintu surga tetap terbuka. Artinya bahwa Yesus yang Immanuel itu akan menyertai hidup kita. Yesus adalah Yesus yang El Shaddai, Yesus yang bisa memenuhi segala kebutuhan kita dengan kuat kuasanya. Jadi jangan khawatir, Tuhan tidak akan pernah berubah. Dia ada bersama dengan hidupmu, di mana saudara berada pada hari ini ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, hari-hari ini begitu pelik. Suasana kalau kita dengar di TV dan lain sebagainya, begitu kondisi sangat-sangat susah. Suara sirene membawa jenazah maupun membawa orang sakit, terus setiap hari kita dengar di jalan. Dan hari ini apa yang seharusnya terjadi? Saya ingin beritahu bahwa hari ini kesehatan begitu mahal. Oh, saya lihat di jalan orang-orang di dokter, di depan saya ada seorang dokter penuh orang berobat. Ketika jarak tidak begitu jauh, saya keluar rumah, beberapa jaraknya tidak tahu jauh, ada apotek yang juga penuh dengan orang-orang antri obat. Dan harga obat bisa melambung, vitamin juga bisa habis. Dan ini yang terjadi pada hari-hari ini. Orang sadar betapa sehat itu penting. Dan ketika saya jalan pagi, saya jumpai orang lari, orang jalan pagi, naik sepeda, berharap akan menjadi sehat. Saudara kasih Tuhan, pagi ini kita akan melihat ada beberapa hal yang kita harus sehat pada hari ini. Apa yang harus sehat? Tubuh kita ini, hidup kita ada tubuh, ada jiwa dan roh. Dan otomatis ketiga hal ini harus sehat. Kalau tiga hal ini tidak sehat, salah satu tidak sehat saja rasanya kurang. Dan Tuhan ingin hidup kita ini ketiga-tiganya ini sehat. Yang pertama, saudaraku, kita akan lihat di dalam firman Tuhan. Yang pertama, tubuh kita ini harus sehat. Tubuh kita. Jadi tubuh kita ini harus sehat. Di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ini firman Tuhan. Kenapa kita ini harus sehat? Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Kalau kita sehat, maka kita bisa melayani Tuhan lebih lama, lebih serius, lebih tenanan. Jadi hidup kita ini, tubuh kita ini mesti harus sehat. Ya. Harus sehat, tidak bisa tidak, saudaraku. Harus sehat. Jadi tidak ada orang yang tidak ingin sehat hari ini. Jadi setiap kita jagalah hidup kita ini, tubuh kita ini tetap sehat. Di musim corona ini, tubuh kita ini betul-betul harus fit, saudaraku, supaya corona tidak mampir dalam hidup kita. Dan saudaraku kasih Tuhan, bagaimana caranya hidup ini sehat? Kita akan lihat akannya disebut dengan COVID. Itu ada rahasia yang luar biasa. Apa arti COVID ini? Ya,
ini hanya sekedar joke saja, saudaraku. Supaya kita sehat. C, itu artinya cuci tangan pakai sabun. Itu C, saudaraku. Dan O, artinya apa? Ojo lali olahraga, saudaraku, di bawah terik matahari. Itu yang harus terjadi dalam hidup kita. V, vitamin E harus diombe, saudaraku. Kita harus minum vitamin dalam hidup ini supaya tubuh kita sehat. I, artinya apa, saudaraku? Istirahat yang cukup, ojo keluyuran. Waktunya tidur, tidur. Waktunya makan, makan. Jangan waktunya tidur, nge-game sampai pagi. Itu namanya tidak baik. Pasti tubuh akan menjadi kurang bagus. Jadi I itu penting, istirahat. D-nya apa, saudaraku? Di rumah saja, jangan keluyuran. Boleh keluar kalau itu penting. Beli makanan atau ada hal yang penting sudah keluar. Jadi saudaraku yang dalam hidup ini, kita mesti dikatakan bahwa kita ini perlu tubuh kita sehat. Jadi ojo lali dengan apa yang disebut dengan COVID, ya. Olahraga ojo lali, cuci tangan ojo lali, ya. Jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa olahraga. Olahraga bukan di dalam kamar, di terik matahari, ya, supaya kena badannya sehat. Jangan lupa vitaminnya diminum, gitu ya. Beli vitamin C, vitamin D, D plus dan lain sebagainya. Otomatis kalau sudah pernah minum vitamin, istirahat. Tapi kalau sudah istirahat, jangan keluyuran. D, di rumah saja. Inilah supaya tubuh kita itu menjadi sehat. Yang berikutnya, saudaraku yang Tuhan, apa yang harus sehat? Saya catat di catatan saya, yang harus sehat adalah jiwa kita. Jiwa kita ini perlu sehat, saudaraku. Kalau jiwa kita tidak sehat, ya seperti orang gendeng, sakit jiwa, gitu ya. Kenapa jiwa kita harus sehat? Di dalam 3 Yohanes atau 3 Yohanes 1 ayat yang kedua dikatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik. Jadi jiwa kita ini perlu baik, saudara. Jiwa kita ini perlu baik. Dan jiwa kita ini dipengaruhi oleh 2 hal, saudara. Minimal 2 hal, ada banyak sih. Tapi minimal 2 hal ini pengaruh dalam hidup kita atau dalam jiwa kita ini dipengaruhi. Yang pertama adalah hati kita, yang kedua adalah pikiran kita. Hati kita ini mempengaruhi jiwa kita. Kalau hati kita susah, pasti jiwa kita susah, saudara. Jadi betapa pentingnya kita ini bisa yang disebut menjaga hati. Hati kita ini perlu dijaga. Jadi saudaraku, hati kita ini perlu dijaga. Yang jaga hati kita bukan istri, bukan suami, bukan anak, bukan tetangga. Yang Tuhan perintahkan adalah kita ini harus menjaga hati kita. Amsal 4 ayat yang 23 dikatakan jelas, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati kita ini perlu dijaga karena terpancarnya kehidupan. Situasi negatif tidak bisa kita hindari. Kita bisa hidup di situ. Tapi respon kita positif itu keputusan hati kita. Jadi keputusan hati kita itu penting, itu respon kita itu ada di situ. Saudara kasih Tuhan, seperti dalam Filipi 4 ayat yang 4 itu dikatakan seperti ini, saudaraku. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi kita bersukacita dalam Tuhan, ini yang dikatakan oleh Paulus. Dan waktu itu Paulus ada di dalam penjara. Tapi dia bisa berkata bersukacitalah di dalam segala hal. Ternyata saudaraku, bersukacita itu adalah pilihan kita. Apakah kita mau bersukacita atau tidak? Itu pilihan daripada hidup kita, pilihan dari hati kita. Jadi
Kalau kita bisa menjaga hati kita, situasi luar, apapun yang terjadi, negatifnya yang terjadi, tapi kita bisa meresponi secara positif. Jadi respon positif itu pilihan dalam hidup kita. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, otomatis bahwa jiwa kita, emosi kita ini dipengaruhi oleh hati. Yaitu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau kita bisa menjaga hati, Amsal 17 ayat yang ke-22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga hati, lalu kita ini semangat kita ini patah, kering tuh, tulang kita kering, sakit semua. Mau gerak, tidak bisa, loyo, mau apa juga, rasanya males, gitu ya. Mengeringkan tulang, mau keluar rumah, nanti ada ini itu, di rumah saja, nanti ini dan sebagainya. Kita tidak bisa antusias dalam hidup ini. Itu saya harap bahwa supaya jiwa kita sehat, kita harus bisa menjaga hati kita. Jadi jiwa kita dipengaruhi oleh hati kita. Yang kedua, saudaraku, jiwa kita dipengaruhi oleh pikiran kita. Jadi pikiran kita itu mempengaruhi jiwa kita. Kalau kita memikirkan, kita mendengar radio, mendengar TV tentang COVID, oksigen kurang, tayangan ditunjukkan, orang ada di luar rumah sakit, menunggu masuk, menunggu dapat ruangan begitu luar biasa. Pemerintah mengatakan ini itu dan sebagainya, kondisinya dan lockdown dan lain sebagainya. Itu mempengaruhi jiwa kita. Jadi kita harus pandai-pandai, mesti berpikir secara benar. Bagaimana kita bisa berpikir secara benar, saudara kasih Tuhan? Bagaimana kita supaya pikiran kita ini bisa mempengaruhi hati kita, mempengaruhi jiwa kita, sehingga jiwa kita sehat. Beberapa waktu yang lalu, adik saya merasa tidak enak, temannya kena COVID, dia menjadi paranoid, ketakutan, dan lain sebagainya. Dia pikirkan, dia batuk sedikit, dia merasa takut, dan lain sebagainya. Saudara kasih Tuhan, karena itu hati-hati dengan apa yang sudah pikirkan. Lalu bagaimana supaya kita menjaga pikiran kita? Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu sudah beres, Tuhan. Apa yang enak didengar? Pikirkan. Apa yang namanya kebajikan, yang patut dipuji, pikirkan. Kalau sudah bisa memikirkan itu, maka itu akan memengaruhi jiwa, emosi saudara, dan saudara akan mendapat berkat. Pikirkanlah perkara yang di atas, kata firman Tuhan, bukan perkara yang di bawah. Apa yang saudara pikirkan hari-hari ini, itu mempengaruhi jiwa, emosi saudara, dan itu akan membuat saudara akan menjadi sehat jiwa saudara atau tidak. Jadi untuk menjadi jiwa kita sehat, kita perlu yang disebut memikirkan yang enak didengar, gitu ya. Yang enak cari aja, saudara, yang enak dengar, apa yang namanya kebajikan. Nah, pikirkan itu, maka jiwa saudara akan senang, jiwa saudara akan sehat, dan bukan sekedar tubuh sehat, tapi jiwa saudara sehat. Hal yang ketiga yang perlu menjadi sehat adalah roh kita. Roh kita ini perlu sehat selalu. Tubuh kita sehat, jiwa kita sehat, tapi kalau roh kita tidak sehat, apa artinya? Jadi, roh kita perlu makan setiap hari. Dikatakan dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi roh kita perlu makan, perlu makan supaya sehat. Apa makanannya? Adalah firman Tuhan. Jadi setiap saudara harus setiap hari baca firman Tuhan, karena itu makanan yang saudara perlu makan di dalam roh saudara.
Kalau orang Kristen tidak pernah membaca Alkitab, dari mana rohnya ini kuat? Mungkin saudara ada sekarang ini luar biasa. Saudara bisa, mungkin mata saudara tidak begitu jelas, saudara bisa mencari di Alkitab audio ya, di mana saudara bisa mendengarkannya dari Kejadian sampai Wahyu. Begitu rasanya murah dan anugerah, gampang lah kita mau mendengar firman Tuhan, gitu ya. Kalau saudara tidak mau, itu keputusan saudara. Roh saudara tidak akan menjadi sehat tanpa saudara mendengar akan firman Tuhan. Saudara perlu mendengar firman Tuhan di dalam hidup ini. Apalagi saudara, teman-teman CKI, sahabat Allah, ada CKI Logos yang dipimpin oleh Pak Chandra ya. Daftarkan diri saudara bergabung di dalam membaca Alkitab. Tidak terlambat saudaraku. Maka Pak Chandra akan membimbing, memberi bagaimana apa yang harus saudara baca, ayat-ayat dan lain sebagainya. Saudara menjadi disiplin, sudah melaporkan apa yang saudara baca, gitu ya. Ada beberapa rekan kita sudah ikut, banyak yang ikut. Tapi kalau saudara belum ikut, bergabung. Jadikan hidup saudara bergabung, bersekutu dalam seperti itu. Jadi artinya bahwa setiap kita ini mesti harus betul-betul roh kita menikmati hidangan, yaitu firman Tuhan. Roh kita juga bukan sekedar firman Tuhan, tapi yang disebut dengan doa, pujian, dan penyembahan itu perlu terjadi di dalam kehidupan kita. Roh itu menurut sebenarnya daging yang lemah. Itu paksa daging kita untuk kita berdoa. Kita nyanyikan satu pujian, kalau suara saudara fals ini tidak apa-apa. Rengeng-rengeng saudaraku, nyanyi pujian gitu ya. Setiap hari dengar pujian, setiap hari ikut nyanyi. Kalau saudara itu tidak bisa nyanyi ya, nyetel radio itu, radio apa yang ada pujiannya atau tape atau apalah sebagainya, saudara. Flash disk, saudara ikut nyanyi gitu. Jangan hidup saudara dihabiskan dengan game. Habis waktunya. Untuk game bisa berjam-jam. Tapi untuk nyanyi tidak bisa. Saya harap saudaraku yang kasih Tuhan, kita ini boleh betul-betul kuat di dalam roh kita, betul-betul roh kita ini adalah roh yang sehat. Kalau tiga hal ini sudah sehat, saya kira sudah ada orang yang luar biasa. Orang yang betul-betul bisa hidup dengan baik rasanya di tengah-tengah pandemik ini, situasi yang sulit itu perlu dalam hidup ini kita betul-betul sehat. Sehat secara tubuh, sehat secara jiwa, dan sehat secara roh kita. Di bagian terakhir ada yang perlu sehat lagi. Satu lagi ya, yang perlu sehat adalah keuangan kita harus sehat. Ekonomi kita, keuangan kita itu harus betul-betul sehat. Seorang teman berkata, satu kali saya naik mobil, teman berkata bahwa di tengah-tengah kesulitan ini minimal kita harus mempunyai cadangan hidup 2 tahun. Saya tanya, artinya apa? Dia ngomong bahwa kalau hidupmu 1 bulan itu 1 juta, saudara harus punya uang tabungan itu sekitar 24 juta. Itu artinya bahwa ada tabungan itu 24 juta untuk 2 tahun, selama 2 tahun mendatang. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kondisi seperti ini. Itu minimal, saudara. Jadi setiap kita ini harus sehat soal keuangan. Apa yang harus terjadi tentang keuangan yang harus sehat ini? Yang pertama, saudaraku, kita harus berhemat, ya, berhemat di tengah-tengah kondisi COVID seperti ini. Berhemat. Kalau HP saudara seperti ini, nikmatnya seperti ini. Tidak harus lebih HP yang lebih bagus lagi, lebih canggih lagi, pakai Apple kurang pakai mangga kurang pakai apa, durian apa. Enggak perlu. Gitu. Kalau bisa dipakai, kenapa tidak? Gitu. Artinya bahwa kalau sudah bisa makan dengan makan yang sederhana, kenapa harus ada yang tidak sederhana, yang mewah gitu. Bukan berarti tidak boleh makan mewah, boleh makan mewah, tetapi perlu ya sekali-sekali boleh, tapi kalau terus-terusan ya itu tidak beriman. Firman itu berkata di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-8,
Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Pakaian saudara mesti bagus, bisa dipakai, tidak perlu beli yang bagus, yang tren, yang orang Korea pakai kita pakai, orang Korea makan kita makan. Terlalu Tuhan Yesus lakukan, sudah tidak lakukan. Aneh, saudara. Bahaya, saudara, hari-hari ini. Ya, hari-hari ini betul-betul bahaya. Di mana kita ini tanpa sadar kita ini sudah membuat berhala dalam hidup kita. Tuhan lakukan, kita tidak lakukan. Tapi orang Korea lakukan, kita lakukan. Sudah bisa simpen foto-foto orang-orang Korea, pajangan-pajangan. Tapi Alkitab saudara tidak pernah dibaca. Dilihat pun tidak. Aneh. Jadi suku kita menyimpan dikit. Berhemat itu perlu. Ya, asal ada makanan, kata Paulus kepada Timotius, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Hari ini bersyukur ya. Yang kedua, bekerja. Sekalipun kita stay at home, bukan berarti kita nganggur-nganggur di rumah, layeh-layeh, belok TV, bukan itu. Stay at home, bukan. Kita bisa bekerja di rumah, bisa daring, dan lain sebagainya. Jadi kita tetap bekerja, itu walaupun dalam kondisi yang begitu rumit, pelik, dan lain, mesti kita bisa bekerja ya sungguh-sungguh gitu ya. Kalau sudah berhemat sudah bisa menabung, perlu ada tabungan itu. Yusuf pun juga nabung ya. Waktu kondisi bagus dia buat lumbung, dia nabung, dia menyimpan hasil gandumnya. Dan setelah ada paceklik di mana ada kelaparan selama 7 tahun, dia bisa memberi makan akan bangsanya. Dahsyat, saudara. Ini belum 7 tahun. Apakah sudah bisa memberi ketika ada paceklik, ada kondisi yang tidak enak? Apakah sudah bisa memberi support? Hai bapak-bapak, untuk keluargamu perlu kita ada tabungan, gitu ya, saudara. Jadi stay at home bukan berarti kita ini nganggur ya, kita tetap bekerja, kita lakukan sesuatu ya. Yang kedua adalah kita mesti berkembang, saudaraku. Berkembang artinya bahwa kita punya inovasi. Ya, stay at home, saya ada kerjanya gini, tidak bisa kita gini, bisa aku buat ini ya ini aja. Harus kita mengasah skill kita, mengasah kemampuan kita di tengah-tengah kesulitan seperti ini. Tidak harus monoton, aku sudah nempel ban terus. Nah sekarang banyak, sudah aku nempel ban, sekarang nih orang ini banyak yang di rumah, bannya sopo seperti ditempel. Jadi inovasi itu, berpikir, minta anugerah Tuhan, kerjakan sesuatu yang baru yang mungkin sudah belum pernah kerjakan, sudah kerjakan. Itu ya sudah kasih Tuhan. Dan yang terakhir, ya supaya ekonomi kita sehat, ini yang mungkin tidak sudah sukai, yaitu yang disebut dengan berbagi, sudah berbagi, gitu. Sudah ada uang, tetap sudah menabur, berbagi, tidak bisa tidak, gitu. Memberi, memberkati pendeta nih, gitu. Pendeta diberkati, perlu saudaraku di dalam pendeta ini tanah yang subur, ya. Artinya bahwa saya mau berbagi, saya mau belajar banyak hal tentang berbagi. Sudah tahulah itu. Jadi kita mesti berbagi di dalam hidup ini, berani berbagi. Alkitab katakan di Amsal 19 ayat yang 17, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Jadi layak kita ini membagikan hidup kita, membagikan keuangan kita pada orang yang kekurangan. Ya. Itu perlu saudaraku, supaya apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Berbagi yang lupa. Jangan lupa sudah beri perpuluhan, ya, beri perpuluhan, ngasih persembahan. Walaupun kita ini tidak ada kolektor hari ini, jangan lupa ngasih persembahan perlu. Caranya gampang, kalau mau bisa, gitu ya. Jadi menabur bagian yang perlu kita lakukan, berbagi, ya. Jadi jangan lupa untuk ekonomi kita atau keuangan kita bisa sehat, berhemat, bekerja,
berinovasi, dan jangan lupa juga yang disebut dengan kita ini perlu berbagi. Tuhan memberkati saudara kasih Tuhan pagi hari ini, dan saya percaya sekalipun kita berjumpa secara ini pasti saudara akan diberkati. Mari kita berdoa, kita akhiri ibadah kita pagi ini. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini, berkatilah di hari Minggu ini, di mana mereka berada, jemaat berada. Buatlah hidup mereka menjadi hidup yang terberkati oleh Tuhan. Biarlah tubuh mereka sehat, biarlah jiwa mereka sehat, dan biarlah roh mereka sehat. Bahkan keuangan mereka pun menjadi sehat. Terima kasih Bapa, biarlah anugerah-Mu turun. Kiranya kasih yang datang daripada Allah Bapa, persekutuannya dalam Yesus Kristus, dan pertolongannya lewat Roh Kudus menyertai saudara sekalian pada hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua saudara yang diberkati berkata, amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa minggu depan. Bisa mungkin masih seperti ini, atau mungkin kita bisa berjumpa dengan tatap muka. Saya harap bisa berjumpa dengan tatap muka. Kita tidak lihat situasinya besok. Tuhan memberkati, selamat beristirahat. Jangan lupa pakai masker kalau keluar. Haleluya. Amin.